desa sedang diadakan kampanye politik dan para warga desa sedang memperdebatkan masalah kampanye tersebut. Terdapat beberapa calon yang berorasi di panggung, termasuk seorang wanita yang bersemangat. Ada pula seorang pemuda yang dikagumi oleh wanita tersebut. Namun kehadiran seorang ulama dan suara misterius membuat suasana semakin kacau. Selama debat, beberapa warga mempertanyakan ciri-ciri pemimpin yang ideal, dan ada juga yang menaruh harapan pada sosok Tuan Haji yang terlihat kaya dan berwibawa. Namun, ada juga yang mencela pandangan tersebut dengan mengkritik korupsi yang bisa menyerang siapa saja. Pada akhirnya, ada saran untuk mengunjungi seorang dukun bernama Mbah Sajak untuk mencari tahu pemimpin yang sesuai untuk desa tersebut. Astria Angela Saputri berperan sebagai wanita. Rangga Saputra berperan sebagai Tuan Haji. Aulia Rahmi berperan sebagai anak muda. Zulfa Fitri Aini berperan sebagai warga 1. Ica Karlina berperan sebagai warga 2. Salsabila Sahda Dafa Ananta berperan sebagai warga 3. Cika Yolanda berperan sebagai warga 4. Astria Angela Saputri berperan sebagai warga 5. Wulandari berperan sebagai warga 6. Julia Anggun Ramadhani berperan sebagai Mbah Sajam. Dini Apriliani berperan sebagai tukang panci. Dan saya sendiri, Soni Tantia, berperan sebagai pengisi suara. Inilah drama Panci karya Omi Monty. Saudara-saudara, pilihlah saya. Saya kaya rencana. Tentu rencana-rencana yang berkaitan dengan strategi pembangunan ekonomi. Ini jelas dan mengedepankan aspek keseimbangan dan keberlanjutan. Menurut saya, keseimbangan pembangunan berdasarkan 4 strategi, yaitu pertumbuhan, lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan lingkungan. Pilihlah saya. Saya akan dorong pertumbuhan yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan dengan tetap menjaga daya dukung alam. Jadi ini semacam program-program pro-rakyat. Sekali lagi, pro-rakyat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan berbagai kebijakan dan rencana program kerja terkait dengan pengentasan kemiskinan. Penasaran? Penasaran? Ya. Baik, mari kita saksikan tayangan berikut. Dalam layar terpampang gambar pria tampan. Warga mulai mengedume. Maaf. Maaf. Maklum, saya terlalu kagum dengan tokoh ini. Baik, seperti yang
saudara-saudara ketahui, pengentasan kemiskinan jadi prioritas utama saya. Komitmen ini ditunjukkan melalui serangkaian program pro rakyat. Apa itu? Pro rakyat. Betul. Mari kita saksikan program saya, saudara-saudara. Dalam layar terpampang gambar pria tampan. Maaf. Maaf semuanya, maaf. Aduh. Maklum, saya terlalu kagum dengan toko ini. Maaf ya semuanya. Kita lanjutkan. Program ini dijabarkan ke dalam bagian per bagian, seperti program perlindungan sosial, beras miskin, program keluarga harapan, bantuan siswa miskin, dan bantuan untuk lanjut usia maupun cacat. Datang pemuda yang dikagumi wanita tersebut. Wanita itu menjerit histeris. Pemuda tersebut lari, tapi sang wanita mengejar. Warga terbahak-bahak. Entah dari mana datanglah seorang mirip ulama. Ia berpakaian sangat rapi, putih, dan selempang hijau bergelayut di pundaknya. Sesekali ia mengelus jenggotnya yang tidak panjang. Ia tertawa-tawa entah pada siapa. Aduh, kasihan. Oh, apakah yang kau tertawakan, Tuan? Ketidaktahuan kami atau kekurang kontrolan wanita tadi? Oh, tidak, Le. Tidak. Tapi, Ya kalau enggak, lalu apa yang ditertawakan? aku menertawakan sebuah harapan yang melumbung tinggi, lalu budak. Kasihan. Apa saranmu, Tuan? Hadis riwayat Bukhari, Nabi mengatakan, apabila sesuatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Jadi dapat disimpulkan, apabila ingin memilih pemimpin, harus yang jos. Oh, kalau begitu, coba tunjukkan, Tuan. Mana tahu kekusukanmu mampu mendengar suara-suara langit. Iya, barangkali doamu mampu menurunkan orang pilihan untuk desa ini. Tuan Haji mulai membelakangi berdehem. Baju kokonya perlahan mulai dikipat-kipatkan. Kemudian ia memakai wewangian. Bu, apa ini? Ya, aku pun juga menciumnya, Mbak. Ini bau misik. Aku membelinya waktu berangkat haji 10 tahun yang lalu. Benarkah, Tuan? Kalau begitu, menurut Tuan, bagaimana ciri pemimpin yang jos, Tuan? Tuan Haji itu memberikan ciri-ciri sesuai dirinya, bahkan sampai warna pakaiannya. Sementara warga mulai menyimak dan manggut-manggut. Menurut kitab Van Henkenblok, ciri kedatangan pemimpin itu ditandai dengan pakaian serba putih, dengan bau misik, dan juga sudah bergelar haji. Loh, Tuan sudah haji? Oh iya, bahkan haji produk lama. Kamu tahu betapa susahnya naik haji sekarang. Pesan sekarang, berangkat belasan tahun mendatang. Haji inden. Ibaratnya pesan motor model terbaru. Ciri yang Tuan sebutkan tadi kok mirip dari Tuan... Panci! Jualan kok beleduk ngaketi wae. But gawe mbak, mas, orang kene wae. Sudah. Tadi aku mendengar seseorang yang mulai paham. Kalau tidak salah kamu ya. Iya, tapi apa yang tak pengen omuke? Walah, cepat katakan. Aku ingat. Dari ciri yang Tuan sebutkan tadi, kok sesungguhnya itu... Tuan Haji itu seakan tidak sabar dengan gestur dan langkah-langkah yang sengaja dibuat-buat. Ia berbicara. Kesuwen.
Walah, barangkali tausiahku kali ini bukan tentang iman dan takwa, melainkan tentang bagaimana cara mencari pemimpin yang benar. Di desa kita ini, banyak tukang pikir, tapi nyambi tukang parkir. Rakus kekuasaan. Jadi siapa yang akan menjadi pemimpin? Ada apa, Tuan? Sapi, bro. Sapi? AADC? Ada apa dengan sapi? Walah, Deso. Aku melihat sapi. Aku menaksir tinggi sapi ini 130 cm. Dagingnya bisa sampai 550 kilo. Aku akan merayu pemilik tukang sapi ini. Akan kubeli sapinya. Akan kurawat sampai badan besar. Lalu akan melambung tinggi harga, akan kurawat. Aku akan untung banyak. Wah, ternyata haji zaman sekarang bukan cuman tapi tentang duit juga. Tapi cocok loh Mbak kalau Tuan Haji ini jadi seorang pemimpin. Lihat, kebakjalnya syar'i, ganteng, kaya lagi. Aku rasa dia bisa memerantaskan virus-virus korupsi. Haji lagi loh. Hehehe. Virus korupsi itu tidak mengenal jabatan ataupun pangkat. Virus korupsi itu bisa menyerang siapa saja, laki-laki, perempuan, kaya ataupun miskin. Ia bisa menyerang siapa saja. Jika sudah masuk dalam tubuh kita, dia akan menyerang pikiran kita. Lalu tubuh kita akan berkata, "Oh, aku tak berdaya." Dia itu sudah haji loh anak muda. Lihat saja mukanya, postur tubuhnya. Aku rasa Tuan Haji ini sudah pantas. Iya, muka Tuan Haji juga lumayan loh. Dari samping kanan, Tuan Haji manis. Sedangkan dari samping kiri, lumayan. Pas dan puas toh. Makanya serahkan semua kepada ahlinya. Ya sudah, aku ingin memburu pemilik sapi itu. Kamu boleh ikut. Siapapun yang ikut akan mendapat persen. Ayo. Aku kok kurang percaya ya sama Tuan Haji tadi. Mbak, emang Mbak punya alternatif lain? Bagaimana kalau kita pergi ke Buton? Di sana ada dukun yang sangat ces. Kita bertanya, siapa yang pemimpin yang cocok untuk desa ini? Hah? Siapa dia, Mbak? Itu loh, Nyi Rusmina. Biasa dipanggil Mbak Sajam karena ibu terawangnya yang sangat tajam. Oh, astaga naga, ternyata masih saja ada yang sesat dan dangkal pikirannya seperti kalian ini. Bahkan di zaman yang sudah modern seperti sekarang ini. Anak muda, tahu apa kamu urusan kayak gini, ha? Pulang sana, pulang. Sudahlah, Cak, jangan urus anak ingusan itu. Bagaimana kalau kita menemukan sesajennya sekarang? Apa aja itu, Mbak? Itu loh, kebul-kebul. Kebul-kebul. Oh, apa itu, Mbak? Sembarang kebul-kebul. Kebul dupa bisa, kebul rokok juga bisa. Gimana kalau kita siapkan itu sekarang? Oke, mari. Ayo. Sepertinya aku mulai mencium bau-bau ketidakberesan. Apapun itu, pokoknya aku harus mengawal demokrasi kampung kita ini. Di sini loh, dukun sakti yang ku maksud itu tinggal. Luar biasa ini, Mbak. Naungan senyap yang mampu menggetarkan siapa saja. Saya percaya kekuasaan Belanda pun tak sempat masuk ke daerah ini. Mbak, Mbak Sajam itu tinggal sendiri ya di desa ini? Iya, Mbak Sajam tinggal sendirian. Sendirian? Mbak, tiba-tiba bulu kudukku jongkok. Di sini genderuwo, pocong, celana, takut sama Mbak Sajam.
Kula nuwun. Kula nuwun. Kula nuwun, Mbah. Kula nuwun, Mbah. Hei, siapa itu? Mbak, bulu kuduku berdiri, Mbak. Ini saya, Mbah, anak yang ngaku kucir, Mbah. Oh, kamu. Ada apa datang ke rumahku malam-malam? Ayo masuk. Gak apa-apa, Mbah, kami duduk di sini saja. Iya, Mbak. Lah kamu mau duduk di mana? Di sini saja, Mbah, tidak apa-apa. Ya sudah. Kamu, iya kamu masih sering naruh sendal depan pintu ya? Saya, Mbah. Iya, Memangnya kenapa, Mbah? itu menjadi sebab musabah ekonomimu anjlok, Nduk. Jadi ini toh yang buat ekonomi aku tuh anjlok. Aduh. Sudah. Lah kalau kamu, iya kamu, wah, kamu masih suka jalan mengendap, ngintip udah mandi ya? Saya, Mbak. Siapa lagi kalau bukan kamu? Jadi kamu, Mbak, yang suka ngintip udah mandi di patium. Gimana? Sudah. Lalu apa tujuanmu? Sebenarnya aku sih tahu apa tujuanmu, tapi untuk urusan ini kamu saja yang bicara. Jadi begini, Mbah, kedatangan kami di sini mau menanyakan siapa sih pemimpin yang cocok untuk desa kami. Kamu udah bawa syarat-syaratnya? Enggak, Mbak. Tapi hanya rokok dan dupa ini saja, Mbak. Maklum, rokok lembek zaman sekarang susah nyari. Ini, Mbah. Ya sudah, nggak apa-apa. Kamu tahu, bahkan mencari rokok kretek untuk saat ini tuh sangat susah. Nanti kamu bakar dulu ini. Kemudian kamu bakar rokok ini setelah aku memerintahkannya. Tuh, Gemetar aku nih, Mbak. kalian bakar dulu itu. Kembalikan dupa itu. Nanti kalian sebutkan rokok itu ketika aku sedang membaca Al-Quran. Ingat dengan hikmat. Jatuh, gagak sang jati suara. Jatuh, gagak sang jati suara. Jatuh, gagak sang jati suara. Jadi bagaimana, Mbah? Justru engkaulah yang patut memimpin desamu. Bahkan warga desa lain akan takluk di kakimu. Lekas, pulanglah, ayunkan langkah kakimu. Kalian berdua juga harus membantu. Ini tugas suci. Iya, Tapi, Mbah. Tapi apa? Lekas pulang kataku. Baik, Mbah. Baik, Mbak.
Keesokan harinya, di sebuah halaman, nampak gerombolan warga. Di tengah kerumunan itu hadir Salsa, Ica, dan Putri. Mereka mencoba menghasut warga kampung untuk memilih Salsa. Semenjak aku kecil, Ratu sudah memasuki pikiran dan hatiku. Aku kira itu hanya bualan belaka, tapi ternyata, kita dekat dengan si Ratu itu. Ruta ratu opo to, Mbak? Ratu Ceki maksudmu? Ceki gundulmu kui. Ini ratu besar yang lahir di kampung kita. Sang Ratu Adil. Oh, Ratu Adil peningin kuwi to, Mbak. Tapi apakah itu benar, Mbak? Ya benar lah Mbak. Lu kali ini cerita fiksi. Di mana dia, Mbak? Ica segera mengukur dengan menggunakan kilanan tangan, lalu berhenti di muka Salsa. Wah, dia. Hah? Dia? Iya, dia. Warga terbelalak dan sebagian warga yang percaya namun tidak sedikit juga yang kurang percaya. Siapa yang menyatakan bahwa Ratu Adil yang itu, Mbak? Betul, siapa itu, Mbak? Yang menyatakan adalah Jeng. Mbah Sajam. Oh, Mbak Sajam. Kalau Mbak Sajam sudah menunjuk, itu artinya dialah calon pemimpin yang pas untuk kita. Betul itu. Tidak semudah itu. Warga kaget. Banyak dari mereka yang mencari asal suara masuk Zulfa, Cika, dan Rangga. Perlu pemimpin yang amanah untuk desa ini, bukan malah percaya dengan hal-hal klinik atau hal-hal mistis lainnya. Iya, masa seorang pemimpin ngajak rakyatnya untuk percaya pada klinik? Seorang pemimpin itu harus ditandai dengan ilmu agama yang mendalam. Agama yang mendalam berarti mengerti kitab suci juga paham hadis. Enggak juga. Tapi sebenarnya gelar haji saja sudah cukup. Kalau gitu, kenapa kalian masih bisa mengandalkan gelar haji itu? Hei, serta haji. Coba kau hitung berapa orang yang haji di desa ini. Haji itu rukun Islam, ditambah pula dengan syarat jika mampu. Maka barang siapa yang sudah haji, dia sudah pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Berarti jika dahulunya seorang penjahat mempunyai uang dan pergi haji, dalam pendapatmu tadi berarti dia sudah dikatakan sudah mampu. Nah, benar sanggahanmu, Dik. Apabila sesuatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggu saat kehancurannya. Saya paham betul agama dan juga tentang bisnis sapi beserta keuntungannya, bukan begitu, Tuan Haji? Tapi saya tidak akan berdolan ke tempat dukun. Apalagi kamu tahu ke tempat dukun itu perbuatan syirik. Coba anak muda, utarakan pendapatmu tentang sifat yang berkelakuan klinik. Jelas, aku tidak akan mudah terpengaruh dengan ilmu yang tidak jelas keuntungannya itu. Apalagi di masa sekarang itu kita bahasanya adalah handphone, televisi, iPad, dan internet. Bukan lagi babi ngepet atau mini pelet. Bagus, Cak, bagus. Kamu kedukun saya. Namun ada juga di beberapa departemen orang-orang yang kaya malah memilih untuk korupsi. Apalagi sebelum jadi pemimpin sudah tertarik dengan bisnis sapi. Bibir jelek. Jangan sembarang bicara. Orang yang kaya, dia tidak akan tertarik oleh kekayaan lagi. Dan kamu anak muda, jangan sembarang provokator. Saya naudilmu dewek. Tapi banyak juga loh orang kaya tapi tetap korupsi. Nah,
punya banyak uang malah dijadiin buat money politik. Alah, kalau aku sih dari angka 50 dan 70 mending 70 lah. Amplop siapa yang paling tebel akan kita pilih jadi seorang pemimpin. Oh, amplop. Nih, lihat uangku banyak. Yo dicoblos. Apa itu nggak termasuk dalam nyogok, Tuan? Nah, itu. Apabila secara agama dan maharnya, tidak masalah. Mau nyogok dari samping kanan, samping kiri, dari depan. Yang penting masuk. Alah, Tuan Haji malah bodoh. Yang dimaksud nyogok itu bukan nyogok seperti itu, tapi nyogok pakai duit, begitu. Wah, begitu toh. Tak kirain begituan. Yo kalau itu enggak boleh, berdosa itu. Tapi jika dia ada sedako, ya enggak apa-apa. Ibaratnya nganti uang bensin. Jadi, apa visi misimu Tuan kalau jadi seorang pemimpin? Visi misi yang pertama, saya akan menyantuni anak yatim dan janda tua. Wes akeh ning TV. Sing realitis wae lah Tuan Haji. Yang kedua, memberangkatkan warga kampung naik haji ke tanah suci. Hah, nah iki mimpi. Alah, sing realitis wae lah Tuan Haji. Iya. Aku akan mendatangkan CI dan FBI. Loh, ada yang iki untuk apa, hah? Ya untuk menjaga masjid. Sendal di masjid itu banyak yang hilang. Malu-maluin umat saja. Sitik nami kena. Memangnya Tuan Haji sudah siap mewakafkan hidup Tuan untuk warga? Ya enggak bisa. Bagaimana nasib istri, anak, sapi-sapi saya? Yo kamu anak muda, apa sudah bisa mewakafkan dirimu? Ramai terjadi perang mulut baik Tuan Haji maupun para sahabat. Aulia sibuk melerai kedua belah pihak. Terdengar suara petung kelontang. Warga pandangannya menuju pada kemunculan tukang panci. Laut, laran disek para kada. Sini dulu Kang. Saya butuh sampean menjadi juru penengah antara mereka berdua. Pripun wonten pun apa toh? Karena di sini ada yang mau jadi calon pemimpin, tapi banyak warga yang tidak setuju. Laju? Karena kalau dia ada masalah, dia mainkan langsung ke dukun. Masa calon pemimpin masih percaya dengan hal-hal yang begituan? Benar. Panci laras mekaten zaman saiki Kang, Mbak. Lalu ada juga di sini calon pemimpin yang sudah haji, paham syar'i, dan punya peternakan sapi lagi. Mekaten kahalipun Thomas, Mbak. Lah kalau untung gak apa-apa, tapi kalau rugi kan itu jadi awal korupsi. Benar betul itu. Panci mekaten iki. Kok jawabanmu dari tadi sama saja kan? Iya, panci mengkacang terus. Apa sih? Iya, ponca panci terus. Lah panci mekaten kahanipun tokal pemimpin dan calon pemimpin iki orangnya sing dadi ning kene. Nah terus di antara kalian iki yang ada calon pemimpinnya ini tidak ada yang bisa dipilih sama sekali. Panci mekaten ya tetep panci mekaten. Banyak calon pemimpin yang memimpin Panci Mekaten.